Ketika seorang muslim berkata Allah berada di atas aras, sering sekali muncul penolakan bahkan kemarahan dari sebagian kalangan. Mereka menuduh akidah ini sebagai pemikiran tajasim, yaitu menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya, atau menganggap bahwa ini adalah paham Wahabi yang menyimpang. Padahal pernyataan bahwa Allah berada di atas aras bukanlah suatu yang bid'ah, tetapi justru merupakan ajaran tauhid yang murni yang diwariskan oleh para nabi, para sahabat, dan generasi salafus soleh. Lantas kenapa ada yang marah? Mari kita bahas dengan terperinci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rio Mniadi di channel Manhaj Dakwah. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang kenapa ada orang yang marah ketika dikatakan Allah di atas aras. Perlu untuk kita renungkan bersama teman-teman sekalian di antara dasar-dasar akidah Allah di atas aras. Dalil dari Al-Quran, yaitu Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Allah yang maha pemurah beristiwa di atas aras. Al-Quran Surat Toha ayat kelima. Adapun dalil dari sunnah Nabi SAW, Nabi bertanya kepada seorang budak perempuan, Aina Allah, di mana Allah? Maka ia menjawab, Fis sama, di langit. Nabi pun bersabda, bebaskan dia, karena dia seorang mukminah. Hadis riwayat Muslim. Tidak hanya itu teman-teman, ulama salaf telah berijma, seperti Imam Al-Auza'i, Sufyan Ats-Tsauri, Imam Ahmad bin Hanbal, dan para ulama salaf. Semuanya sepakat bahwa Allah berada di atas aras secara hakiki, tanpa menyerupai makhluk dan tanpa takwil. Maka siapa yang marah dan kenapa mereka marah ketika kita katakan Allah di atas aras? Yang pertama, yaitu pengikut mazhab kalam, yaitu Asy'ariyah, Maturidiyah, dan seterusnya. Mereka menolak makna zahir ayat-ayat dan hadis tentang istiwanya Allah. Mereka mengatakan bahwa istiwa yaitu bisa diartikan dengan istawla, ya, yang artinya berkuasa. Allah tidak boleh dikatakan berada di atas karena Allah tidak punya arah. Berada di atas berarti Allah butuh tempat. Penolakan ini teman-teman bersumber dari pengaruh filsafat Yunani, khususnya pemikiran Aristoteles dan Plato, yang mengatakan bahwa Tuhan tidak bisa dibatasi ruang dan arah. Pertama, Al-Imam Syafi'i tidak ada riwayat daripada dia yang dia mengkafirkan orang menyatakan Ar-Rahman ala arsy istawa. Macam mana nak kata kafir orang kata Ar-Rahman ala arsy istawa? Tuhan yang bersemayam atas aras, karena yang bukan orang kata, yang kata apa? Itu nas Quran. Kalau orang kata siapa yang kata begitu syirik, hang mensyirikkan Quran. Hang nak faham macam mana? Tak ada orang kata Tuhan bersila macam kita bersila, tak ada orang kata. Semua yang ulama salam kata ialah dengan layak bagi kebesaran Allah Jalla wa'ala. Yang kedua, kaum sufi ekstrim, yaitu ahli tasawuf falsafi. Mereka terpengaruh dengan doktrin wahdatul wujud yang menyatakan bahwa Allah ada di mana-mana, bahkan menyatu dengan alam dan makhluk. Bagi mereka, teman-teman, mereka mengatakan Allah berada di atas dianggap membatasi Allah. Ini pemahaman ini sesat dan kufur. Sesat dan kufur. Mengatakan Allah di mana-mana. Gak boleh. Allah mengatakan dalam Al-Quran, Allah yang mengatakan. Di 7 ayat Allah mengatakan, yaitu Allah istiwa di atas arsy. Dalam surah Taha Allah berfirman, Ar-Rahmanu 'ala arsy istawa. Allah Ar-Rahman istiwa di atas arsy. Dan kalau ada orang di majelis ulama mengatakan Allah di mana-mana, berarti nggak belajar dia. Yang ketiga, kalangan yang fanatik terhadap tradisi lokal. Sebagian orang marah bukan karena dalil, tetapi karena mereka sudah terbiasa diajarkan bahwa Allah ada di mana-mana oleh guru-guru mereka ataupun kiai mereka sejak mereka kecil. Ketika datang dalil yang berbeda, mereka langsung tersinggung, merasa disalahkan, lalu membentengi diri dengan emosi. Oh, ini ada pertanyaan yang cukup menohok ini pertanyaannya. Baik. Pertanyaannya, di mana Allah menurut Muhammadiyah?
Kalau pertanyaannya menurut Muhammadiyah, sebenarnya saya tidak perlu jawab. Kenapa tidak perlu jawab? Jenengan googling sudah banyak itu. Jenengan googling saja di mana Allah, kemudian spasi Muhammadiyah, itu sudah ketemu. Kenapa? Karena di majalah Suara Muhammadiyah sudah sering dimuat. Sudah sering dimuat tentang bab ini. Dan juga di Fatwa Tarjih juga sudah ada. Kalau pertanyaannya tentang di mana Allah. Wah, ini tanya isinya ternyata. Saya sudah sampaikan suruh nyari di situ, ternyata tanya isinya apa. Nah, baik, isinya di situ. Ini ternyata penanyanya nguyak terus ini. Baik, isinya apa di fatwa tersebut atau di Suara Muhammadiyah ketika membahas di mana Allah? Jawabannya adalah bahwa ayat-ayat yang ada di dalam Al-Qur'an itu menjelaskan tentang Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa. Bahwa Allah Subhanahu wa taala beristiwa pada arsy-Nya. Teman-teman, di sini akan kita jawab argumentasi mereka satu persatu. Mereka itu mengatakan bahwa Allah tidak butuh tempat. Maka kita jawab, betul, Allah tidak butuh tempat, tetapi Dia sendiri yang mengabarkan bahwa Dia di atas aras. Jangan pakai logika di sini teman-teman, tetapi ikuti wahyu. Mereka juga mengatakan Allah ada di mana-mana. Maka kita katakan ini bukan ajaran Nabi SAW, tetapi perkataan orang awam. Kalau Allah ada di mana-mana berarti juga di tempat najis. Mustahil kan, teman-teman? Lalu mereka menyebutkan bahwa Allah tidak boleh dibatasi oleh arah. Mudah saja, teman-teman, untuk kita jawab. Arah bagi makhluk memang terbatas. Tetapi kalau Allah menyebutkan bahwa Dia di atas, maka itu sesuai dengan keagungannya, bukan seperti makhluk. Dan mereka menebarkan subuhat, istawa itu artinya istaula, yang artinya menguasai. Kita jawab bahwa ini adalah tafsiran yang menyimpang karena kata istawa dalam bahasa Arab tidak pernah berarti istaula. Dalam Al-Quran maupun bahasa Arab fusha. Menetapkan Allah Subhanahu wa taala di atas aras adalah bentuk tauhid dan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyimpang dari akidah ini berarti menolak puluhan ayat Al-Qur'an dan hadis yang sahih. Ini menyangkut tauhid asma wa sifat, bagian dari pondasi keimanan. Terus bagaimana sikap para ulama salaf berkenaan isu Allah di atas aras ini? Al-Imam Malik bin Anas yang wafat pada tahun 179 Hijriah, beliau mengatakan istiwa itu maklum, diketahui maknanya. Kaifiyahnya majhul, tidak diketahui. Beriman kepadanya wajib dan bertanya tentang bagaimana itu adalah bid'ah. Lalu Imam Ahmad bin Hanbal yang wafat pada tahun 241 Hijriah, ia menyatakan Allah istiwa di atas arasnya, tidak ada makhluk yang menyainginya dan tidak ada satupun yang menyerupainya. Ada sebuah fitnah yang keji bahwa kenapa orang yang berpegang teguh kepada akidah ini disebut dengan Wahabi. Itu karena Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan para ulama-ulama Najd menghidupkan kembali akidah salaf, termasuk keyakinan bahwa Allah di atas aras. Oleh karena itu teman-teman, orang yang anti tauhid sering sekali menuduh siapapun yang mengamalkan ajaran ini sebagai Wahabi. Padahal ini bukan akidah Wahabi teman-teman, tetapi akidahnya Nabi SAW dan para nabi yang lainnya. Teman-teman, ada nggak sih dampak buruk dari menolak akidah Allah di atas aras? Maka kita katakan itu sama saja menolak Al-Quran dan hadis dengan akal. Membuka pintu penakwilan tanpa batas dalam agama. Merusak kemurnian tauhid. Membuka ajaran bagi paham-paham sesat seperti wadatul wujud, hulul, dan panteisme. Maka dapat kita ambil sebuah kesimpulan, tidak ada yang pantas marah jika kita mengatakan Allah berada di atas aras. Karena itu adalah wahyu, bukan karangan manusia. Jika seorang marah, mungkin karena mereka itu belum tahu dalilnya. Mereka terlalu membela guru ataupun tradisinya. Mereka merasa ego dan gengsinya terusik. Maka tugas kita bukan membalas marah, tetapi menjelaskan teman-teman dengan ilmu dan kasih sayang.
Allah berada di atas langit, di atas aras, sebagaimana ditegaskan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, tidak boleh ditakwil, tidak boleh dikatakan Allah di mana-mana. Menolak akidah ini sama saja menolak wahyu dan menyimpang dari manhaj salaf. Mereka nyamarlah perlu diajak berdiskusi, bukan untuk dimusuhi. Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, dan apabila channel ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, silakan subscribe dan share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.